Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku baru sadar tasku tertinggal ketika sudah setengah jalan pulang. Lampu jalan memantul di kaca mobil, membuat bayanganku sendiri tampak asing. Di jok sebelah, hanya ada jaket dan botol air. Tidak ada tas. Tidak ada dompet kecil berisi kartu-kartu penting. Tidak ada ponsel cadangan yang biasanya kusimpan di saku dalam. Astaga! Gumamku, lalu memutar balik. Restoran itu tidak jauh dari pusat kota. Tempatnya cukup ramai, desainnya modern, lampunya hangat, dan semalam aku makan di sana bersama suamiku, Raka. Ia memilih menu, ia yang memanggil pelayan, ia yang tersenyum pada semua orang. Malam itu terasa biasa saja, bahkan terlalu biasa. Ketika aku tiba, parkiran sudah sepi, hanya beberapa mobil karyawan yang tersisa. Aku menatap jam, hampir pukul 10 malam. Restoran masih buka, tapi suasananya jelas tidak seramai jam makan. Aku melangkah masuk dengan napas sedikit terburu. AC menyambut dingin. Musik yang tadinya terdengar di luar kini seperti diputar pelan, seolah hanya untuk mengisi ruang kosong. Seorang pelayan perempuan menoleh, lalu tersenyum sopan. "Selamat malam, Kak. Ada yang bisa dibantu?" "Aku tertinggal tas," kataku cepat. "Semalam makan di sini." Pelayan itu mengangguk, lalu memanggil seseorang. Tidak lama, seorang perempuan berusia sekitar 30-an akhir datang. Rambutnya diikat rapi, bajunya hitam formal, wajahnya tampak tegas namun sopan. Dari cara berdirinya aku tahu ia bukan pelayan biasa. "Saya Maya, manajer di sini," katanya. "Ibu yang tertinggal tas." Aku mengangguk. "Iya. Aku cuma mau ambil." Maya menatapku beberapa detik. Tatapan yang membuatku merasakan sesuatu menggesek di tengkuk. Bukan tatapan menilai penampilan, tapi tatapan seperti orang yang sedang mempertimbangkan risiko. "Boleh saya tanya, ibu datang sendiri?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuatku refleks melirik ke belakang. "Iya." "Kenapa?" Maya mengusap ujung jarinya sendiri, seperti menahan gugup. "Maaf, Bu, bisa ikut saya sebentar ke belakang?" Aku otomatis mundur setengah langkah. "Ke belakang? Untuk apa? Tasnya di mana?" Maya menelan ludah. "Tasnya ada. Tapi saya perlu memastikan ibu melihat sesuatu dulu." Nada suaranya terdengar hati-hati. Terlalu hati-hati untuk urusan tas yang tertinggal. Dadaku mendadak tidak enak. "Aku bisa ambil tasnya di sini," kataku, mencoba tegas. "Kalau ada prosedur, kamu bisa jelaskan di sini." Wajah Maya berubah sedikit. Senyumnya hilang. "Bu, saya mengerti ibu takut. Tapi ini penting. Dan lebih aman kalau kita bicara di ruang kantor." Kata "aman" membuatku makin curiga. Aku menarik napas panjang, menimbang. Aku tidak suka ikut orang ke tempat yang tidak kukenal, apalagi sendirian, apalagi malam. Tetapi di sisi lain, tas itu berisi banyak hal. KTP, kartu ATM, kartu kantor, bahkan kunci cadangan rumah. Aku menatap Maya. Aku tidak mau masuk ruangan tertutup sendirian. "Kalau kamu mau ajak, pintunya jangan ditutup." Maya mengangguk cepat. "Baik, silakan." Aku mengikuti Maya melewati lorong kecil di samping dapur. Aroma minyak dan bumbu masih tertinggal. Karyawan-karyawan dapur menoleh sekilas, lalu kembali bekerja, seperti mereka sudah diberitahu untuk tidak bertanya. Di ujung lorong ada pintu bertuliskan, "Office." Maya mengetuk sekali, lalu membuka. Ruangan itu tidak terlalu besar. Ada meja, kursi, lemari arsip, dan monitor CCTV yang menyala dengan banyak kotak gambar kecil. Seorang pria muda dengan seragam keamanan duduk di depan monitor. Ia menoleh, tampak gugup. Maya berkata pelan, "Bimo,
Tolong putar rekaman meja 7, jam semalam. Meg 7. Aku langsung ingat. Meja dekat jendela. Meja yang kupakai dengan Raka. Bu, sebelum saya jelaskan, Maya menatapku. Tolong jangan kaget. Aku cuma mau tas, jawabku. Tapi suaraku sudah tidak stabil. Bimo menggerakkan mouse. Monitor memperbesar satu tampilan. Sudut restoran dari atas. Aku melihat diriku sendiri di layar. Aku duduk, tertawa kecil, mengangguk pada sesuatu yang Raka katakan. Lampu restoran semalam membuat kulitku tampak lebih cerah daripada biasanya. Aku melihat Raka di sebelahku. Ia tersenyum, memegang ponsel, lalu menaruhnya. Ia menoleh ke pelayan, menunjuk sesuatu, tampak santai. Ini rekaman biasa, kataku, mencoba menenangkan diri. Aku tertinggal tas, kan? Lihat aja saat aku keluar. Maya tidak menjawab. Bimo memajukan rekaman. Aku melihat saat kami berdiri, berjalan menuju kasir, lalu keluar. Beberapa detik kemudian, kamera menyorot meja yang kosong. Di kursi sisi dalam, tasku masih tergantung. Bimo memperbesar gambar kursi itu. Jus, tas itu tidak ikut kubawa. Nah, kataku cepat. Itu tasnya. Ambilkan saja. Maya menahan napas. Bu, tunggu. Bimo memajukan rekaman lagi. Tidak sampai 1 menit setelah aku dan Raka keluar, ada seorang pelayan mendekati meja, merapikan. Ia mengambil tas itu, lalu membawanya ke arah belakang. Dia bawa ke office. Tanyaku. Maya mengangguk. Iya. Sesuai prosedur. Terus apa yang aneh? Aku mulai kesal. Kenapa harus muter CCTV segala? Bimo menatap Maya, lalu menatapku, lalu menunduk lagi. Maya mengangguk kecil padanya, seperti memberi izin untuk memperlihatkan bagian berikutnya. Rekaman dimajukan. Beberapa menit setelah pelayan membawa tas ke belakang, kamera depan restoran menangkap seseorang masuk. Aku menegang tanpa sadar. Orang itu tidak terlihat seperti pelanggan biasa. Ia memakai jaket gelap dan topi. Wajahnya tertutup masker, tapi geraknya membuat napasku tercekat. Ia berjalan tidak ragu, tidak menoleh ke menu, tidak mencari meja. Ia langsung menuju arah belakang, seperti sudah tahu letak ruang kantor. Bimo memperbesar kamera lorong. Aku melihat pria itu berdiri di depan pintu office. Ia mengetuk sekali. Maya semalam membuka pintu. Pria itu masuk. Aku memandang Maya. Dingin merayap di tulang. Siapa itu? Maya menggeleng pelan. Itu yang ingin saya jelaskan. Bimo memajukan lagi. Kamera dalam office memperlihatkan pria itu berdiri dekat meja. Maya duduk berseberangan. Bimo yang sama duduk di depan monitor. Pria itu menunjuk layar, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku. Benda kecil. Seperti flash disk. Dia ngapain? Suaraku nyaris berbisik. Maya menelan ludah. Dia meminta rekaman tertentu. Rekaman apa? Tanyaku cepat. Maya menatapku lama. Rekaman saat ibu di meja. Aku membeku. Kenapa? Maya mengangkat tangannya, seolah ingin menenangkan. Bu, saya juga tidak tahu awalnya. Dia bilang ada kejadian di meja ibu. Katanya, ibu mungkin dalam bahaya. Aku menggeleng. Tidak ada apa-apa semalam. Maya mengangguk lemah. Itu yang aneh. Karena dia tidak terlihat khawatir. Dia terlihat memegang kendali. Di layar, pria itu mencondongkan badan, menunjuk sudut kamera, lalu menoleh ke arah kasir. Ia mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat pada seseorang di luar frame, seperti memberi komando. Lalu yang membuat darahku serasa berhenti, pria itu menoleh ke kamera. Walau wajahnya tertutup, gerak kepalanya begitu khas. Cara ia menunduk sedikit, cara bahunya condong, cara ia mengangkat tangan kanan, gerakan yang sering kulihat. Gerakan Raka. Aku menahan napas. Tidak mungkin, bisikku. Bimo memajukan rekaman. Pria itu mengangkat masker sebentar,
Cukup untuk minum dari botol kecil, lalu menurunkannya lagi. Kamera menangkap bagian wajahnya sepersekian detik. Aku melihat dagu itu. Aku melihat bentuk bibir itu. Kakiku lemas. Aku berpegangan pada sandaran kursi. Itu. Suaraku pecah. Itu suamiku. Maya memejamkan mata. Seperti lega sekaligus takut. Bu, saya tidak berani bilang sejak awal. Tapi ya, kami juga mengenal beliau. Beliau sering makan di sini. Aku menatap Maya dengan marah dan takut sekaligus. Kalau kalian tahu, kenapa kalian biarkan? Maya menunduk. Karena semalam beliau datang bukan sebagai pelanggan. Beliau datang membawa orang keamanan lain. Mereka menunjukkan kartu. Bilang ini urusan pribadi dan harus cepat. Mereka menekan kami. Aku menelan ludah. Mereka meminta apa? Maya menggeser mouse. Membuka folder file rekaman. Mereka meminta kami menghapus bagian tertentu. Mereka bilang itu demi keselamatan. Aku menggigil. Keselamatan siapa? Maya menatapku. Matanya berkaca-kaca. Keselamatan ibu, katanya. Aku tertawa kecil. Tapi suara itu lebih mirip tangis. Raka melindungiku dengan menghapus CCTV. Maya menggeleng cepat. Bu, ada satu hal lagi. Ia memberi isyarat pada Bimo. Bimo membuka rekaman lain. Kamera parkiran. Aku melihat mobilku semalam. Aku dan Raka masuk. Mobil keluar. Lalu terlihat sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Mobil lain, gelap, mengikuti dari jauh. Lampunya dimatikan sebentar. Lalu menyala lagi. Mobil itu keluar tepat setelah mobilku. Aku menutup mulut. Aku tidak sadar. Maya berbisik. Bu, kami lihat itu dari rekaman. Dan semalam, suami ibu datang lagi. Katanya ingin memastikan file cadangan tidak sampai ke tangan siapapun. Aku menatap monitor. Lalu menatap Maya. Dadaku seperti diperas. Jadi, aku mencoba bicara. Tapi kata-kata tersangkut. Sejak semalam aku diawasi. Maya mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan bukan hanya di restoran. Aku berdiri. Tubuhku gemetar. Kepalaku penuh suara. Raka. Suamiku. Orang yang tidur di sebelahku. Orang yang memegang tanganku ketika menyeberang jalan. Orang yang selalu bilang, aku cuma mau kamu aman. Aku menatap layar sekali lagi. Sosok pria bertopi itu berdiri di ruang kantor. Menunjuk, memberi isyarat, mengatur orang-orang. Seolah aku bukan istrinya, melainkan objek yang harus dikendalikan. Maya membuka laci dan mengeluarkan tasku. Ia menyerahkannya dengan dua tangan, seperti menyerahkan barang bukti. Bu, katanya pelan. Saya mohon, setelah ini hati-hati. Kalau ibu ingin melapor atau butuh salinan, saya bisa bantu. Tapi, jangan sebut nama saya. Aku memegang tasku seperti memegang sesuatu yang tiba-tiba berat. Tanganku dingin. Aku mengangguk tanpa suara. Ketika aku melangkah keluar dari kantor itu, lampu restoran terasa lebih redup. Musiknya terdengar jauh. Orang-orang tidak menatapku, tetapi aku merasa seluruh ruangan punya mata. Aku berjalan ke mobil dengan napas tercekat, memegang tas erat-erat. Di kaca mobil, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Mata berkaca-kaca, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Padahal yang kulihat bukan hantu. Yang kulihat adalah suamiku sendiri, berdiri di balik kamera, mengawasi hidupku tanpa aku sadari. Aku menyetir pulang dengan tangan gemetar. Tapi aku memaksa wajahku tetap tenang. Lampu jalan berlari di atas kap mobil seperti garis-garis tipis yang mengejek. Tasku diletakkan di kursi sebelah. Namun rasanya bukan lagi tas. Rasanya seperti kotak rahasia yang baru saja diselipkan kembali ke hidupku. Setiap kali kaca spion memantulkan lampu kendaraan di belakang, aku menahan napas. Aku teringat rekaman parkiran. Mobil gelap yang mengikuti. Aku teringat sosok bertopi yang ternyata Raka. Dan pikiranku tidak henti bertanya. Jika suamiku sendiri yang meminta rekaman dihapus, berarti ada sesuatu yang ia sembunyikan.
Sesuatu yang lebih besar dari sekadar, demi keselamatan. Sampai di rumah, aku tidak langsung turun. Aku duduk di mobil beberapa detik, menenangkan jantung, memeriksa jalanan sekitar. Tidak ada mobil asing yang parkir terlalu lama. Tidak ada orang berdiri di sudut. Tapi rasa diawasi itu sudah menempel seperti debu. Sekali menempel, sulit diusap. Aku masuk pelan. Rumah gelap. Lampu ruang tamu hanya menyala redup. Raka ada di sofa, seolah sudah menunggu. Ia memakai kaos rumah, kaki disilangkan, ponsel di tangan. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. "Kamu kemana?" tanyanya. Aku memaksa senyum. "Ke restoran. Ambil tasku." Raka mengangguk seperti sudah tahu. "Oh, ya. Bagus." Aku menatapnya, mencoba menangkap sesuatu. Tidak ada kaget, tidak ada tanya detail, tidak ada rasa ingin tahu. Hanya ketenangan yang terlalu rapi. "Restorannya masih buka," lanjutku, pura-pura bercerita biasa. "Manajernya yang ngasih." Raka menaruh ponsel, berdiri, lalu menghampiriku. Ia meraih tasku dari kursi, mengangkatnya seperti memeriksa barang. "Lengkap?" tanyanya. "Iya," jawabku. Raka mengangguk. "Syukurlah. Aku khawatir kartu-kartumu hilang." Kalimat itu terdengar manis. Namun setelah melihat CCTV, manisnya terasa seperti lapisan gula di atas racun. Aku berjalan ke dapur, mengambil air. Raka mengikuti. Ia bersandar di ambang pintu, menatapku seperti suami yang perhatian. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Ada yang terjadi di sana?" Aku meneguk air pelan, menahan diri agar tidak bergetar. "Tidak, cuma capek." Raka mendekat, menyentuh bahuku. "Kamu jangan terlalu banyak keluar malam-malam. Sekarang ini rawan." "Rawan?" Kata itu membuat bulu kuduku naik. Aku menatapnya. "Rawan kenapa?" Raka tersenyum kecil. "Ya rawan saja. Banyak orang aneh." Aku menahan napas. Banyak orang aneh. Sementara orang yang paling aneh justru berdiri di depanku. Aku memilih langkah yang lebih aman. Aku tidak bisa menyerangnya sekarang. Aku harus membuatnya merasa aku tidak tahu. Aku mengangguk. Pura-pura setuju. "Iya. Aku juga tadi merasa. Seperti dilihatin orang." Raka menatapku. Hanya sepersekian detik. Matanya berkedip cepat. Lalu senyum itu kembali. "Kamu kebanyakan mikir." Aku menurunkan gelas. "Mungkin." Raka mengusap rambutku. "Udah. Tidur. Besok aku antar kamu kemanapun." Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Tapi bagiku, itu pagar yang dipasang halus. "Aku antar kamu berarti aku mengatur kamu." Malam itu, Raka tidur lebih cepat. Ia memelukku seperti biasa. Tetapi pelukannya terasa berbeda. Lebih erat, lebih memastikan aku tidak bergerak. Aku menahan napas, membiarkan diri tampak lelah. Saat ia akhirnya tertidur, aku perlahan melepaskan diri dari pelukan itu. Aku duduk, lalu membuka tasku pelan di bawah cahaya lampu tidur. Isinya lengkap. Dompet, kartu, kunci. Tetapi ada satu hal yang membuatku berhenti bernapas. Di saku dalam, ada benda kecil yang bukan milikku. Sebuah flash disk hitam, tanpa merek, tanpa tulisan. Di bagian ujungnya ada goresan halus, seperti baru saja diseret di lantai atau terbentur. Tanganku gemetar saat memegangnya. Aku mencoba mengingat. Aku tidak pernah punya flash disk seperti ini. Aku tidak pernah memasukkannya ke tas. Bahkan aku jarang memakai flash disk karena semua file sekarang tersimpan di cloud. Flash disk itu seperti barang yang sengaja dititipkan. Aku menelan ludah. Lalu aku melirik ke arah Raka. Ia tidur. Napasnya teratur. Wajahnya tampak damai. Seolah ia tidak baru saja memanipulasi sebuah restoran untuk menghapus rekaman. Aku menyelipkan flash disk itu ke kantong piyama, dekat dada, lalu menutup tasku kembali. Aku memejamkan mata, tetapi aku tidak tidur. Aku mendengar setiap suara kecil rumah,
suara kulkas, suara angin, suara jam dinding. Pukul 2, ponsel Raka bergetar. Ia bangun pelan, mengambil ponsel, lalu keluar kamar. Ia berjalan tanpa menyalakan lampu, seolah sudah hafal setiap sudut. Aku menunggu beberapa detik, lalu mengikutinya dengan langkah senyap. Raka berdiri di ruang tamu, dekat jendela, suaranya rendah. Aku bersembunyi di balik tembok, cukup dekat untuk mendengar. "Sudah kamu pastikan file cadangannya aman?" tanya Raka. Ada suara di seberang, tidak jelas. Raka menghela napas. "Bagus," katanya. "Jangan sampai dia tahu duluan. Kalau dia sadar, dia bisa kabur." Aku menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. "Kita tinggal tunggu," lanjutnya. "Nanti aku arahkan. Dia itu gampang percaya kalau sudah merasa aman." Aku menggigit bibir sampai sakit. Jadi benar. Ketakutanku bukan paranoia. Ini rencana. Raka menutup telepon, mematikan layar, lalu berdiri lama menatap luar. Dari belakang, siluetnya tampak seperti suami yang sedang memikirkan keluarga. Padahal yang ia pikirkan adalah cara mengendalikan. Aku kembali ke kamar sebelum ia masuk, berbaring, pura-pura tertidur. Raka masuk, naik ranjang, memelukku lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya, Raka membuatkan sarapan. Ia menaruh piring di meja, menyusun sendok garpu dengan rapi. "Kamu kelihatan lebih segar," katanya. Aku tersenyum tipis. "Aku tidur lumayan." Raka duduk, menatapku lama. "Hari ini kamu jangan kemana-mana dulu. Aku ada urusan. Tapi aku ingin kamu di rumah." Aku mengangguk. "Baik." Raka terlihat lega. Ia mencium keningku, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku berdiri cepat. Aku mengambil laptopku, menyalakannya, lalu menatap flash disk hitam itu. Aku ragu sebentar. Aku tahu, membuka sesuatu yang sengaja diselipkan ke tas bisa berbahaya. Namun aku lebih takut jika aku tetap buta. Aku menarik napas, lalu mencolokkan flash disk ke laptop. Folder muncul. Namanya sederhana. Data. Di dalamnya hanya ada satu file video. Durasinya 2 menit. Aku mengklik. Layarnya gelap beberapa detik. Lalu muncul gambar restoran dari sudut berbeda. Bukan CCTV. Ini seperti rekaman dari ponsel. Dekat, rendah, seolah direkam dari bawah meja. Aku melihat diriku sendiri. Aku duduk, berbicara dengan Raka. Raka tertawa pelan, lalu mencondongkan tubuh ke arahku. Kamera menangkap wajahnya dekat. Suaranya terekam jelas. "Aku cuma butuh satu hal dari kamu," kata Raka dalam video. "Kalau kamu sayang aku, kamu akan tanda tangan saat aku minta." Aku menatap layar. Tubuhku dingin. Rekaman itu seperti jebakan. Seolah seseorang sengaja merekam untuk dijadikan alat. Video berlanjut. Aku di dalam rekaman tampak bingung, bertanya sesuatu, tapi suaraku tidak terlalu jelas. Namun suara Raka terdengar sangat jelas. "Tenang," katanya di video. "Semua ini demi kita. Demi masa depan." Di akhir video, kamera bergeser sedikit, memperlihatkan tangan seseorang yang bukan milik Raka, memegang ponsel, merekam dari sudut tersembunyi. Aku menutup laptop cepat-cepat. Napasku pendek. Jadi ini bukan hanya soal CCTV yang dihapus. Ada rekaman lain yang disimpan. Dan flash disk ini ada di tasku. Aku memegang dada. Ada 2 kemungkinan yang sama-sama mengerikan. Seseorang ingin menolongku, atau seseorang ingin menjeratku. Namun satu hal pasti. Aku sedang dipantau, diarahkan, dan diposisikan untuk melakukan sesuatu. Tanda tangan yang akan mengubah hidupku. Dan mulai hari ini, aku tidak boleh lagi menjadi perempuan yang hanya berjalan mengikuti alur orang lain. Pagi itu aku menunggu Raka benar-benar pergi sebelum berani bergerak bebas. Aku mendengar suara mobilnya menjauh. Lalu keheningan rumah kembali menyelimuti. Namun keheningan itu tidak lagi terasa damai. Ia terasa seperti jeda sebelum sesuatu terjadi. Aku duduk di meja makan,
menatap flash disk hitam di telapak tanganku. Benda kecil itu terasa lebih berat dari ukurannya. Aku tahu, keberadaannya di tasku bukan kebetulan. Tidak ada yang tidak sengaja dalam hidup Raka akhir-akhir ini. Aku memasukkan flash disk ke dalam kotak kecil berisi perhiasan lama, lalu menyimpannya di lemari pakaian, di balik tumpukan baju yang jarang kupakai. Aku perlu berpikir jernih. Aku tidak boleh panik. Aku membuka ponsel dan menulis satu catatan singkat untuk diriku sendiri. Jangan konfrontasi, jangan ceroboh, kumpulkan dulu. Aku tahu diriku. Saat emosi memuncak, aku bisa lupa berhitung. Kali ini aku tidak boleh begitu. Siang menjelang, dan aku memutuskan kembali ke restoran. Bukan sebagai orang yang kehilangan tas, tapi sebagai orang yang ingin memastikan satu hal. Apakah aku benar-benar sendirian dalam cerita ini? Aku datang dengan pakaian sederhana, wajah tenang, dan alasan yang tampak wajar. Maya menyambutku dengan ekspresi kaget yang cepat ia sembunyikan. "Bu Nadira," katanya pelan, "ada yang bisa saya bantu lagi?" Aku tersenyum kecil. Aku cuma mau pastikan, tas itu benar-benar aman semalam. Aku masih kepikiran. Maya menatap sekeliling, lalu mengangguk. "Mari ikut saya." Kami duduk di sudut yang tidak terlalu terlihat. Maya berbicara dengan suara diturunkan. "Bu, setelah ibu pergi semalam, suami ibu kembali lagi," katanya. Aku mengangguk. Aku sudah tahu. Maya terkejut. "Ibu tahu?" "Sebagian," jawabku jujur. "Aku hanya ingin tahu, apakah dia sendirian?" Maya menggeleng. "Tidak, ada satu orang lagi. Saya tidak mengenalnya. Tapi dia yang lebih banyak bicara." "Laki-laki?" tanyaku. "Iya. Usianya sekitar 40. Berpenampilan rapi. Seperti, bukan orang sembarangan." Aku menghela napas pelan. Berarti ini bukan hanya soal rumah tangga. Ada pihak lain. Ada kepentingan lain. "Bu," lanjut Maya ragu-ragu. "Saya seharusnya tidak mengatakan ini, tapi mereka bukan hanya minta rekaman dihapus." Aku menatapnya. "Apa lagi?" "Mereka minta kami memastikan tidak ada salinan lain. Dan mereka menanyakan satu hal." Katanya makin lirih. "Apa?" "Apakah ibu membawa pulang sesuatu dari meja?" Jantungku berdegup keras. Aku berusaha menjaga wajah tetap datar. "Dan kamu jawab apa?" Maya menelan ludah. "Saya bilang tidak tahu. Tapi, setelah ibu datang malam itu dan mengambil tas, mereka terlihat lega." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih sudah jujur." Maya menatapku penuh rasa bersalah. "Bu, saya tidak tahu ibu akan terlibat sejauh ini. Kalau saya bisa membantu lagi." Aku mengangkat tangan. "Untuk sekarang, cukup. Kamu sudah melakukan banyak." Aku meninggalkan restoran dengan kepala penuh. Tapi satu hal menjadi jelas. Tas itu memang ditargetkan. Aku yang ditargetkan. Flash disk itu adalah umpan, atau bukti, atau keduanya. Sore itu, aku menemui Bimo, petugas keamanan, di luar jam kerjanya. Kami bertemu di warung kecil dekat halte. Bimo tampak gelisah, terus-menerus menoleh ke jalan. "Saya tidak mau masalah, Bu," katanya cepat. "Saya cuma orang kecil." "Aku mengerti," jawabku tenang. "Aku juga tidak mau masalah. Aku mau kebenaran." Bimo menghela napas panjang. "Ada satu rekaman yang tidak saya hapus." Aku menegang. "Apa?" "Rekaman dari sudut kamera lama. Kualitasnya buruk. Mereka tidak tahu kamera itu masih aktif," katanya. "Saya simpan sendiri." "Kenapa?" tanyaku. Bimo menunduk. "Karena dari cara mereka bicara, saya tahu ini bukan soal keamanan. Ini soal menekan." Aku mengangguk. "Kamu bisa simpan itu baik-baik." Bimo mengangguk cepat. "Saya simpan di tempat aman. Kalau terjadi apa-apa sama saya sudah titipkan ke orang lain." Aku menatapnya, merasa campuran takut dan lega. "Terima kasih."
Malam itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Raka sudah di rumah. Ia menatapku dari sofa. Wajahnya santai. "Kamu kemana?" tanyanya. "Keluar sebentar," jawabku. "Aku butuh udara." Raka berdiri dan mendekat, menatapku seolah membaca sesuatu. "Kamu jangan sering keluar sendiri. Aku khawatir." Aku tersenyum kecil. "Kamu selalu khawatir akhir-akhir ini." Raka tertawa pelan. "Karena aku sayang." Aku membalas tatapannya. "Aku tahu." Malam itu, saat kami makan bersama, Raka tiba-tiba berkata, "Kalau suatu hari aku minta kamu tanda tangan sesuatu, kamu percaya aku, kan?" Garpu di tanganku berhenti. Aku menatapnya, menahan detak jantung. "Tergantung apa?" Raka tersenyum. "Hal kecil. Urusan administrasi. Demi masa depan kita." Aku mengangguk pelan. "Kalau memang jelas." Raka terlihat puas. Ia tidak tahu. Justru kalimat itulah yang mengunci niatnya di kepalaku. Saat ia tidur, aku kembali membuka flash disk. Aku menyalin isinya ke laptop, lalu ke penyimpanan awan dengan nama yang tidak mencurigakan. Aku tidak menghapus apapun dari flash disk. Aku ingin melihat apakah Raka akan mencarinya. Di akhir video, aku menyadari satu detail yang luput sebelumnya. Ada pantulan kecil di sendok di meja. Pantulan wajah orang yang merekam. Wajahnya buram, tapi garis rahangnya terlihat tegas. Aku membesarkan gambar itu. Jantungku berdegup. Aku tidak mengenal wajah itu. Artinya, ada orang lain yang ikut bermain. Orang yang sengaja merekam Raka. Orang yang sengaja memastikan flash disk itu masuk ke tasku. Aku menutup laptop perlahan. Permainan ini lebih besar dari yang kukira. Dan aku bukan satu-satunya bidak di papan. Namun untuk pertama kalinya sejak semalam, aku tidak hanya merasa takut. Aku merasa waspada. Dan siap. Jika mereka mengira aku hanya perempuan yang bisa diarahkan dengan rasa aman palsu, mereka salah menilai. Karena mulai detik ini, setiap langkahku bukan lagi reaksi, melainkan perhitungan. Sejak hari itu, aku mulai merasakan rumah seperti berubah bentuk. Dindingnya tetap sama, pintunya tetap sama, bahkan aroma sabun cucian dari halaman belakang masih seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang membuat setiap langkahku terasa dipantau, seolah lantai rumah ini punya telinga. Raka tidak lagi sekadar suami yang perhatian. Ia menjadi bayangan yang selalu ingin berada di dekatku, dan ketika tidak bisa, ia memastikan ada cara lain untuk tetap hadir. Pagi-pagi ia mengantar aku ke minimarket. Padahal jaraknya hanya 2 gang dari rumah. Siang ia menelpon hanya untuk menanyakan aku sedang apa. Malam ia menanyakan siapa saja yang kutemui hari itu. Semuanya dibungkus kalimat manis. Seolah itu cinta. "Kamu jangan pergi sendiri, ya," katanya suatu sore sambil mengancingkan jaketku. "Aku cuma takut kamu kenapa-kenapa." Aku menahan napas. Lalu tersenyum. "Aku sudah besar, Rak." Raka tertawa kecil. "Justru karena kamu berharga." Berharga. Kata itu biasanya terdengar indah. Tapi di telingaku sekarang, itu berarti, kamu milikku, dan aku yang mengatur. Aku memilih untuk patuh di permukaan. Karena aku tahu, jika aku melawan terlalu cepat, ia akan memperketat sangkar itu. Aku butuh ruang untuk bergerak. Maka aku pura-pura menyesuaikan diri. "Iya," jawabku. "Aku akan hati-hati." Raka tampak lega. Ia memelukku, lalu mencium keningku. Dan di balik pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang membuat perutku mengeras. Ia mencium bukan untuk menunjukkan cinta, melainkan untuk memastikan aku tetap diam. Malam itu, aku mengambil keputusan yang membuat dadaku berdebar. Aku harus mencari cara untuk mengamankan bukti tanpa bergantung pada satu benda kecil bernama flash disk. Aku tidak bisa hanya menyimpan dan berharap aman. Aku harus membuat sistem. Jika satu jatuh, yang lain tetap hidup. Aku menyalin semua file dari flash disk ke 3 tempat. Laptop, penyimpanan awan, dan ponsel cadangan yang kusimpan dalam kotak obat.
Aku memberi nama file dengan istilah biasa. Video itu kuganti judulnya jadi Nota Belanja, agar tidak terlihat mencurigakan. Aku bahkan mengirim salinan ke email pribadiku yang jarang kupakai, dengan subjek foto resep. Namun semakin banyak aku mengamankan, semakin aku sadar, ini bukan hanya soal data. Ini soal gerak. Dan gerakku sudah mulai dibatasi. 2 hari kemudian, aku mencoba keluar rumah sendiri dengan alasan membeli sayur di pasar. Raka langsung berdiri, mengambil kunci mobil. Aku antar, katanya. Tidak perlu, jawabku ringan. Aku jalan kaki saja. Raka menatapku, senyumnya tetap ada, tapi matanya menegang sedikit. Aku ikut. Aku mengangguk. Ya sudah. Di jalan, ia menggandeng tanganku lebih erat dari biasanya. Aku pura-pura menikmati. Padahal yang kulihat adalah pola. Ketika ia menggandeng, ia mengarahkan kemana aku melangkah. Ketika ia memegang, ia menentukan ritme. Saat kami kembali, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Kalau kamu masih mau aman, jangan buka folder cadangan di laptop suamimu. Aku membeku. Aku menoleh ke Raka yang sedang mengangkat kantong belanja. Ia tampak biasa saja. Tetapi pesan itu menempel di pikiranku seperti paku. Berarti seseorang memperhatikan langkahku, bahkan sebelum aku melakukan sesuatu. Dan mereka tahu tentang laptop Raka. Siapapun pengirimnya, ia berada sangat dekat pada pusat permainan. Malamnya, ketika Raka mandi, aku memberanikan diri melakukan hal yang selama ini kuhindari, masuk ke ruang kerja. Pintunya terkunci, seperti biasa. Namun kunci rumah kami tidak pernah hanya satu. Aku tahu Raka menyimpan kunci cadangan di laci meja dapur, di bawah sendok garpu yang jarang dipakai. Dulu itu kebiasaan kami, demi berjaga-jaga jika kunci hilang. Aku mengambil kunci itu, berjalan pelan, lalu memasukkannya ke lubang kunci. Pintu terbuka tanpa bunyi. Ruang kerja itu dingin. Lampunya redup. Ada aroma parfum yang terlalu tajam, membuatku mual. Aku melangkah masuk, menutup pintu perlahan agar tidak terdengar. Laptop Raka ada di meja, tertutup, tetapi kabelnya masih terhubung. Aku menahan napas, menyalakannya. Jantungku berdetak keras. Aku takut Raka keluar dari kamar mandi kapan saja. Layar menyala. Muncul password. Aku tahu password Raka. Tanggal ulang tahunnya sendiri. Ia selalu menganggap dunia berputar di sekelilingnya. Aku mengetik, lalu masuk. Di desktop ada beberapa folder. Sebagian terlihat normal, kerja, proyek, keuangan. Tetapi ada satu folder yang membuat tengkukku dingin. Namanya pendek, tanpa basa-basi. Nadira, Rizko. Tanganku gemetar saat mengkliknya. Folder itu terbuka, menampilkan file-file yang disusun rapi. Ada dokumen PDF, ada tabel, ada foto-foto, dan ada satu subfolder bernama Skenario. Aku menutup mata sejenak. Nafasku pendek. Aku membuka subfolder itu. Di dalamnya ada beberapa file teks. Judulnya membuat dada terasa sesak. Langkah 1, buat Nadira merasa aman. Langkah 2, arahkan dia membawa pulang data. Langkah 3, pancing tanda tangan. Dan yang paling membuatku ingin muntah. Langkah 4, jika menolak, rilis narasi emosional ketidakstabilan. Aku menggigit bibir. Jadi benar. Aku sudah berada di jalur yang mereka rancang. Aku membuka salah satu file. Isinya seperti catatan rapat, lengkap dengan tanggal dan nama inisial, R, S, dan satu lagi yang tidak kukenal. Ada kalimat yang membuat tubuhku membeku. Target akan menyerah jika tekanan dilakukan lewat rasa takut. Jangan gunakan kekerasan. Gunakan kontrol sosial. Kontrol sosial. Itulah rasanya. Sangkar yang halus, tanpa jeruji terlihat, tapi menahan napas. Aku menekan layar lebih dekat, membaca daftar berikutnya. Ada nama Maya, ada nama Bimo, ada catatan tentang restoran, ada catatan tentang hapus rekaman, ambil cadangan,
Pastikan flash disk masuk tas. Aku menutup mulut agar tidak menangis. Semua itu nyata. Semua itu direncanakan. Bahkan kepanikan semalam pun bagian dari panggung. Aku mencari-cari file lain, dan menemukan satu dokumen yang berbeda. PDF dengan judul, Peralihan Hak, Draft. Aku mengklik. Halaman pertama berisi kata-kata hukum yang rapi. Nama Raka tertera sebagai pihak penerima. Namaku sebagai pihak pemberi persetujuan. Ada kolom tanda tangan. Ada tanggal rencana. Jumat, pukul 10. Aku merasakan darahku turun ke kaki. Jadi, tanda tangan, itu bukan sekadar ucapan. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku membeku. Aku cepat-cepat memotret layar dengan ponsel. 2 kali, 3 kali. Aku tidak sempat memindahkan file. Aku hanya perlu bukti bahwa folder itu ada, dan isi dasarnya seperti apa. Langkah kaki terdengar. Aku buru-buru menutup semua jendela, mengembalikan laptop ke kondisi semula. Aku keluar dari ruang kerja dengan napas tertahan, mengunci pintu lagi, dan menyimpan kunci di tempatnya. Raka keluar dari kamar mandi beberapa detik kemudian. Rambut basah, wajah santai. "Kamu ngapain?" tanyanya, seperti sekadar basa-basi. Aku tersenyum, memaksa. "Ambil air minum." Raka menatapku, seolah ingin menembus kepalaku. Lalu ia tersenyum lagi, menepuk kepalaku pelan. "Kamu lucu," katanya. "Aku sayang kamu." Aku mengangguk. "Aku juga." Di dalam dadaku, kata-kata itu terasa seperti kebohongan paling pahit yang pernah kuucapkan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring di samping Raka yang sudah terlelap, menatap langit-langit, dan mengulang satu kalimat dalam hati, "Rumah ini sangkar." Dan jika aku ingin keluar, aku harus keluar dengan cara yang tidak membuatnya sempat menutup pintu. Aku membuka ponsel, menatap foto folder, Nadira, risiko, yang baru kuambil. Lalu aku menulis satu catatan terakhir di aplikasi memo. Mulai sekarang, aku tidak lagi menunggu. Aku menyusun. Dan di tengah sunyi itu, aku sadar, ketakutan sosial yang mereka gunakan untuk menekanku akan berbalik menjadi senjata. Karena jika mereka bermain dengan reputasi, aku akan bermain dengan bukti. Dengan tenang. Dengan rapi. Dengan elegan. Hari yang mereka pilih akhirnya tiba. Sejak subuh aku sudah bangun, bukan karena alarm, melainkan karena tubuhku menolak tidur nyenyak. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bayangan sendiri di kaca lemari. Wajahku terlihat tenang, tapi mataku menyimpan satu hal yang tidak bisa lagi kusembunyikan, kewaspadaan. Raka masih tidur. Napasnya teratur. Ia tampak damai. Seperti orang yang yakin semuanya berada di jalur yang ia buat. Aku memandangi wajah itu lama, lalu menunduk. Dulu aku pernah berpikir ketenangan Raka adalah tanda kedewasaan. Sekarang aku tahu, ketenangannya seringkali adalah tanda ia sedang mengatur. Pagi itu ia bangun dengan senyum yang sama. Senyum manis yang dipasang seperti topeng. "Kamu siap?" tanyanya. Aku mengangguk. "Siap." Ia membuatkan kopi, menyiapkan roti, dan memuji penampilanku. Semua terlihat seperti rutinitas suami yang baik. Padahal bagiku itu hanya bagian dari panggung. Aku menanggapi dengan senyum tipis dan kalimat-kalimat sederhana. Aku harus terlihat patuh, karena orang yang merasa menang biasanya lengah. Di mobil, Raka berbicara tentang rencana liburan, tentang rumah yang akan direnovasi, tentang masa depan. Aku mendengarkan tanpa banyak menanggapi. Di dalam kepalaku, aku mengulang satu hal yang Reno katakan, biarkan mereka bicara dulu. Jangan memotong. Jangan emosi. Rekam setiap celah. Kami tiba di sebuah gedung kantor notaris. Tidak besar, tapi terlihat rapi dan formal. Parkirannya tidak ramai. Itu pertanda rapat ini memang dibuat tertutup. Di lobi, seorang perempuan berpakaian rapi menyambut kami. "Pak Raka, silakan. Ruang rapat sudah siap." Raka menggenggam tanganku sebentar, seolah memberi dukungan. Aku membalas genggaman itu dengan lembut. Di sisi lain,
Ponselku sudah merekam sejak kami turun dari mobil. Aku menyimpan ponsel di tas. Mode senyap, layar mati, tapi rekaman berjalan. Ruang rapat itu dingin. Ada meja panjang, air mineral, dan map-map tersusun rapi. Di ujung meja, notaris duduk dengan wajah tenang. Dan di sampingnya, ada seseorang yang membuat napasku berhenti sejenak. Selfie. Perempuan itu duduk dengan senyum kecil, seolah kami bertemu dalam acara keluarga. Ia berdiri, memelukku ringan, dan berbisik. Akhirnya ya, Nat. Aku balas senyum. Iya. Selfie duduk kembali, membuka mapnya, lalu menatap Raka. Mereka saling bertukar pandang singkat. Pandangannya bukan pandangan rekan biasa. Pandangannya adalah pandangan orang-orang yang sudah menyusun skrip. Notaris memulai dengan suara formal. Baik, kita akan membahas dokumen peralihan hak dan pengelolaan aset. Apakah semua pihak sudah siap? Raka mengangguk cepat. Siap. Aku mengangguk pelan. Saya siap mendengar. Notaris menjelaskan pasal demi pasal. Aku pura-pura membaca, menandai beberapa halaman, bertanya hal kecil yang tampak polos. Raka sesekali menghela napas, seolah aku membuat proses lebih lama dari yang ia inginkan. Selfie menyela dengan nada manis. Nadira ini memang teliti. Bagus, biar tidak ada salah paham. Aku menatapnya, menahan sinis. Iya, aku tidak mau salah. Notaris menutup penjelasan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut tanda tangan. Aku mengangkat tangan. Ada. Raka menoleh cepat. Nadira. Aku tersenyum kecil. Cuma satu. Notaris mengangguk. Silakan. Aku menunjuk lampiran terakhir. Saya ingin klausul audit pihak ketiga yang saya tulis dibacakan lagi. Dan dicatat. Raka tertawa kecil, tapi terdengar kering. Itu cuma tambahan. Tambahan sering jadi pegangan kalau terjadi masalah. Jawabku tenang. Notaris membaca klausul itu. Selfie mengusap ujung jarinya sendiri. Tanda gelisah yang ia sembunyikan. Raka mengencangkan rahang. Setelah klausul dibacakan, aku menatap Raka. Kalau ini benar demi kebaikan, berarti kamu tidak keberatan, kan? Raka memaksakan senyum. Tentu tidak. Aku mengangguk. Bagus. Notaris menggeser map ke arahku. Silakan tanda tangan. Aku mengambil pulpen, tapi aku tidak langsung menulis. Aku menatap kertas itu, lalu menatap notaris. Sebelum saya tanda tangan, saya ingin satu hal dicatat, kataku pelan. Raka mencondongkan badan. Apa lagi? Aku menatap Selfie. Aku mau tanya, kenapa Selfie ada di sini? Selfie tersenyum. Aku cuma membantu. Kamu tahu kan, urusan aset itu rumit. Aku mengangguk. Tapi ini rumah tanggaku. Dan sejak kapan sahabat suamiku ikut mengurus aset rumah tangga kami? Raka menghela napas. Nadira, jangan mulai. Aku menatapnya. Aku belum mulai. Lalu aku menarik ponsel dari tas dan meletakkannya di meja. Layar menghadap ke atas. Aku tidak memutarnya. Aku hanya meletakkannya, sebagai isyarat bahwa aku siap. Raka menatap ponsel itu. Matanya berubah. Notaris berdeham. Ibu Nadira, apakah ada masalah? Aku mengangguk. Ada. Aku membuka map kecilku sendiri dan meletakkan beberapa lembar cetakan foto layar di meja. Foto folder, Nadira, risiko. Foto subfolder, skenario. Foto draft peralihan hak. Semua rapi. Raka membeku. Selfie memucat. Ini. Dari mana kamu dapat itu? Aku menatapnya. Dari rumahku. Notaris menatap dokumen itu. Lalu menatap Raka. Pak, ini apa? Raka mencoba tertawa. Itu hanya catatan internal. Catatan internal yang menyebut istri sebagai risiko. Tanyaku, suaraku tetap tenang.
Catatan internal yang berisi langkah-langkah untuk membentuk narasi bahwa saya tidak stabil. Selfie berdiri. Nadira, kamu jangan berlebihan. Aku menoleh padanya. Berlebihan itu kalau aku menuduh tanpa bukti. Ini buktinya. Raka berdiri juga. Kamu ngapain bawa ini ke sini? Aku menatapnya tanpa gentar. Karena ini tempat yang kamu pilih untuk mengunci aku. Jadi aku buka kuncinya di sini. Notaris menutup mapnya perlahan. Saya sarankan kita berhenti dulu. Raka menepuk meja. Suaranya naik. Tidak. Ini harus selesai hari ini. Aku menatapnya. Dingin. Kamu takut sekali. Raka terdiam sepersekian detik. Itu cukup untuk membuat notaris memperhatikannya lebih tajam. Selfie mencoba menenangkan. Rak, tenang. Nadira cuma panik. Aku menoleh pada Selfie. Aku tidak panik. Aku sadar. Lalu aku menekan tombol putar di ponsel. Rekaman suara terdengar jelas di ruang rapat yang sunyi. Pastikan file cadangannya aman. Jangan sampai dia tahu duluan. Kalau dia sadar, dia bisa kabur. Suara Raka. Raka mematung. Selfie menutup mulutnya. Notaris menatap mereka bergantian. Wajahnya kini serius. Aku mematikan rekaman sebelum terlalu panjang. Aku tidak ingin drama. Aku ingin poinnya masuk. Pak Notaris, kataku. Saya tidak menuduh tanpa dasar. Saya meminta proses ini dihentikan dan dicatat bahwa ada indikasi tekanan dan manipulasi. Notaris mengangguk perlahan. Baik, saya akan mencatat. Raka menatapku. Napasnya berat. Kamu mau apa, Nadira? Aku berdiri, menatapnya lurus. Aku mau kebenaran. Selfie tertawa kecil. Tapi suaranya pecah. Kebenaran apa? Kamu pikir kamu suci? Aku menoleh padanya. Aku tidak suci. Tapi aku tidak menjadikan orang yang kucintai sebagai target operasi. Notaris berdiri. Saya tidak bisa melanjutkan jika ada indikasi pemaksaan. Ini melanggar etika dan prosedur. Raka menatap notaris. Lalu menatapku lagi. Wajahnya berubah. Senyum hilang total. Yang tersisa adalah kemarahan yang selama ini ia simpan di balik kata, sayang. Kamu sudah merusak semuanya. Katanya pelan. Aku mengangguk. Bagus. Berarti rencanamu tidak berjalan mulus. Raka hendak bicara lagi. Tapi ponsel Selfie berdering. Ia mengangkatnya cepat. Mendengar sebentar. Lalu wajahnya tambah pucat. Ia menatap Raka. Raka. Bisiknya. Orang itu. Marah. Katanya ada yang bocor. Orang itu. Inisial yang tidak kukenal di file. Skenario. Jadi benar. Ada pihak ketiga. Dan sekarang mereka sadar. Aku merasakan dingin merambat. Tapi aku tetap berdiri tegak. Aku menatap Raka dan Selfie. Sekarang kalian menyesal? Tanyaku pelan. Raka menelan ludah. Nadira. Kita bisa bicarakan di rumah. Aku tersenyum tipis. Rumah sudah jadi sangkar. Aku tidak mau bicara di sangkar lagi. Aku mengambil mapku, memungut ponsel, lalu menatap notaris. Terima kasih sudah mencatat. Notaris mengangguk. Saya sarankan ibu didampingi kuasa hukum. Aku mengangguk. Sudah. Aku melangkah keluar ruangan tanpa berlari. Di lorong. Napasku baru terasa berat, tanganku dingin, tapi langkahku tidak goyah. Di belakang, suara Raka memanggil namaku, semakin jauh. Selfie menangis tertahan, namun aku tidak menoleh. Karena panggung sudah kubuka, topeng sudah retak, dan untuk pertama kalinya, mereka bukan lagi orang yang mengawasi dari balik kamera. Mereka adalah orang-orang yang sedang mencari jalan keluar. Sementara aku mulai menemukan jalanku sendiri. Aku tidak pulang ke rumah setelah keluar dari gedung notaris. Aku duduk di dalam mobil cukup lama, menatap setir, membiarkan napasku kembali rata. Tanganku masih dingin. Namun di balik dingin itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti perempuan yang sedang dikejar.
Aku merasa seperti perempuan yang akhirnya memegang arah. Aku menyalakan ponsel dan menelepon Reno. Suaraku sengaja dibuat tenang, meski jantungku masih memukul-mukul dada. Aku sudah buka panggung, kataku. Reno tidak banyak komentar. Bagus. Sekarang jangan pulang sendirian. Kita bertemu. Kami bertemu di kantor kecil Reno yang sederhana tapi aman. Ia memintaku menaruh ponsel di atas meja, lalu memutar ulang rekaman rapat. Ia mendengarkan suara Raka dengan fokus, menandai waktu, menuliskan beberapa poin. Ia seperti dokter yang sedang mengidentifikasi penyakit, bukan teman yang ikut panik. Kamu melakukan hal paling sulit, kata Reno akhirnya. Kamu tidak terpancing emosi. Aku hampir terpancing, jawabku jujur. Tapi aku ingat, mereka ingin aku terlihat tidak stabil. Reno mengangguk. Dan kamu tidak memberi mereka itu. Ia lalu membuka laptopnya, menunjukkan satu file yang sudah ia susun. Laporan singkat, kronologi, daftar bukti, daftar saksi potensial. Semua rapi, elegan, tidak ada kalimat berlebihan. Kita bisa mulai dengan 2 jalur, kata Reno. 1. Jalur hukum. 2. Jalur audit dan kepatuhan. Karena mereka bermain dengan dokumen dan reputasi. Aku mengangguk. Aku siap. Namun sebelum kami melanjutkan, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Pesan masuk hanya 1 baris. Yang merekam video di flash disk bukan orang baik. Dia yang menjebak kamu sejak awal. Aku menatap pesan itu lama. Dadaku menegang. Jadi benar, ada pihak ketiga yang tidak sekadar penonton. Reno menatapku. Kenapa? Aku menunjukkan pesan itu. Reno membaca, lalu menghela napas. Kita perlu tahu siapa pihak ketiga ini. Karena kalau bukan Raka yang merekam, berarti ada yang ingin memanfaatkan kalian berdua. Aku menelan ludah. Flash disk itu sengaja dimasukkan ke tasku. Reno mengangguk. Dan kamu dipancing untuk menemukannya. Kalimat itu membuat kulitku merinding. Aku teringat perkataan Maya. Mereka menanyakan apakah aku membawa pulang sesuatu dari meja. Aku teringat catatan di laptop Raka. Pastikan flash disk masuk tas. Itu berarti flash disk adalah bagian dari rencana. Tapi pesan ini mengatakan, yang merekam bukan orang baik. Jika begitu, berarti ada 2 lapis permainan. Raka bermain padaku. Pihak ketiga bermain pada Raka. Dan aku berada di tengah. Reno meminta waktu. Ia menghubungi kontaknya di bagian kepatuhan perusahaan tempat Raka berhubungan kerja. Ia juga meminta Bimo, petugas keamanan restoran, untuk bersiap memberikan keterangan. Semua dilakukan tanpa menyebut namaku ke banyak orang. Sementara itu, aku memutuskan satu hal. Aku harus kembali ke rumah, tapi bukan untuk menyerah. Aku harus mengambil beberapa barang, termasuk dokumen pribadi. Namun aku tidak boleh sendirian. Reno mengantar sampai dekat rumah, lalu berhenti di ujung jalan. Kalau ada tanda-tanda tidak aman, kamu keluar lagi, katanya. Aku mengangguk. Aku turun, masuk rumah dengan kunci sendiri. Lampu ruang tamu mati. Tapi ada sepatu Raka di rak. Ia sudah pulang. Aku melangkah pelan. Dari ruang kerja, terdengar suara napas berat. Aku mengetuk sekali, lalu membuka pintu. Raka duduk di kursi kerja. Wajahnya kusut. Tidak ada senyum. Tidak ada topeng manis. Di meja, map-map terbuka, ponsel tergeletak, dan sebuah gelas kosong. Ia menatapku seperti orang yang baru saja dihantam kenyataan. Kamu berani pulang, katanya pelan. Aku berdiri di ambang pintu, menjaga jarak. Ini rumahku juga. Raka tertawa pendek, getir. Rumahmu, atau rumah yang kamu pikir rumahmu? Kalimat itu menusuk. Aku menahan napas. Maksudmu apa? Raka menatapku lama, lalu mengusap wajahnya. Kamu tidak mengerti. Aku tidak mulai ini untuk sekadar uang. Aku terpaksa. Terpaksa oleh siapa? Tanyaku. Raka menelan ludah.
orang yang kamu belum kenal. Tapi dia kenal kamu sejak lama. Aku merasakan dunia seperti bergeser sedikit. Kamu bilang ada orang lain. Raka mengangguk. Matanya merah. Ada. Dan sekarang dia marah karena kamu buka rapat tadi. Aku menatapnya. Jadi benar. Kamu bukan satu-satunya yang mengawasi. Raka menunduk. Lalu berkata lirih. Dia yang menyuruh. Dia yang menyiapkan semuanya sejak awal. Termasuk restoran itu. Aku menggenggam tali tas. Tangan gemetar. Kenapa? Raka mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan asli di matanya. Karena kamu membawa sesuatu. Tanpa kamu sadar. Aku terdiam. Aku membawa apa? Raka menelan ludah lagi. Lalu menunjuk lemari arsip di sudut ruang kerja. Di sana ada berkas lama. Berkas yang dulu dititipkan ayahmu ke aku. Katanya untuk disimpan aman. Aku mematung. Ayahku? Ayahku sudah meninggal 2 tahun lalu. Ia tidak pernah bercerita soal berkas penting. Ia hanya bilang, kalau ada apa-apa, jaga diri. Raka berdiri perlahan, seperti orang yang menyerah. Ia membuka laci, mengeluarkan satu amplop coklat yang sudah kusam. Ia meletakkannya di meja, lalu mendorongnya ke arahku. Buka, katanya. Tanganku gemetar saat mengambil amplop itu. Di dalamnya ada dokumen kepemilikan dan surat kuasa yang belum pernah kulihat. Ada nama ayahku. Ada nama perusahaan yang terdengar asing. Tapi ada satu bagian yang membuat kepalaku berdenging. Nama penerima manfaat utama. Nadira. Aku menutup mulut. Ini, apa? Raka menghela napas panjang. Itu hakmu. Hak yang membuat kamu jadi target. Aku menatapnya. Tidak percaya. Ayahku tidak pernah bilang. Karena ayahmu takut, jawab Raka lirih. Dia pernah terlibat kasus besar. Dia menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkan orang tertentu. Dan orang itu, sekarang ingin menghapus jejak. Aku merasa lututku lemas. Tapi aku memaksa berdiri. Orang itu siapa? Raka menatapku. Lalu menyebut satu nama yang membuat darahku berhenti sejenak. Pak Hendra. Nama itu terdengar familiar. Bukan karena dekat, tapi karena pernah kulihat di berita lokal. Pengusaha besar, dermawan, sering muncul di acara sosial. Orang yang dipuja. Aku menelan ludah. Dia, kenal ayahku. Raka mengangguk pelan. Dia dulu partner ayahmu. Lalu mereka pecah. Ayahmu menyimpan berkas yang bisa menjatuhkan dia. Setelah ayahmu meninggal, berkas itu seharusnya hilang. Tapi ternyata ada. Dan kamu tercatat sebagai penerima manfaat. Aku menatap dokumen itu lagi. Jadi twistnya bukan tentang selingkuh. Bukan tentang drama kecil. Ini tentang warisan, rahasia, dan orang besar yang tidak mau jatuh. Aku menatap Raka. Suaraku dingin. Dan kamu memilih jadi kaki tangan. Raka menutup wajahnya. Aku takut. Dia bisa menghancurkan aku. Dia punya kuasa. Dia mengancam akan membuka aib keluargaku. Dia mengancam ibuku. Aku teringat Bu Sinta yang selalu menekanku untuk diam. Jadi tekanan itu bukan hanya dari Raka. Ada rantai yang lebih besar. Makanya kamu mengawasi aku, kataku pelan. Makanya kamu ingin aku tanda tangan. Untuk mengalihkan hak itu. Raka mengangguk. Air mata jatuh. Aku pikir, kalau aku lakukan cepat, semuanya selesai. Kamu tidak perlu tahu. Kita bisa hidup normal. Kamu menyebut itu normal? Suaraku bergetar. Menghapus CCTV? Menjebakku dengan flash disk? Menyusun skenario aku tidak stabil? Raka terisak. Suaranya serak. Aku menyesal. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku merasakan marah yang benar-benar panas. Tapi aku menahan. Aku tidak akan memberi mereka bahan untuk menyebutku emosional. Aku menarik napas panjang. Raka, dengar. Aku tidak peduli betapa besar orang itu.
Aku tidak akan tanda tangan apapun yang menghapus hakku dan kebenaran ayahku. Raka menatapku dengan mata panik. Nadira, kamu tidak mengerti. Kalau kamu lawan, kamu akan. Aku sudah dilawan duluan, potongku tenang. Aku menoleh ke lemari arsip, mengambil ponsel, lalu menekan satu tombol yang sudah lama kusiapkan. Kirim pesan ke Reno, berisi foto dokumen dan satu kalimat. Twist, ada pihak ketiga. Nama, Pak Hendra. Ayah titip berkas. Raka mengaku. Raka melihatku. Wajahnya runtuh. Ia sadar. Permainan sudah melewati titik balik. Di saat yang sama, bel rumah berbunyi. 3 kali. Keras. Raka membeku. Aku ikut membeku. Aku menatapnya. Dan aku tahu, ini bukan tamu biasa. Raka berbisik. Suaranya pecah. Dia tahu kamu pulang. Aku merasakan jantungku melompat. Namun aku tidak mundur. Aku melangkah ke ruang tamu, berdiri di belakang pintu tanpa membuka. Dari luar terdengar suara pria, tenang, berat, dan sangat yakin. Nadira, saya hanya ingin bicara. Buka pintunya. Aku menelan ludah. Aku tidak kenal suaranya. Tapi aku bisa merasakan kuasanya dari cara ia mengetuk. Raka mendekat, berbisik panik. Jangan buka. Aku menatap Raka. Kalau aku tidak buka, dia akan datang lagi dengan cara lain. Aku menarik napas, lalu membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat. Di depan rumah berdiri seorang pria berusia sekitar 50, berpakaian rapi, dengan senyum yang hangat tapi tidak sampai ke mata. Di belakangnya ada 2 orang lain, berdiri diam seperti bayangan. Pria itu menatapku, lalu tersenyum lebih lebar. Selamat malam, Nadira, katanya lembut. Akhirnya kita bertemu. Aku menahan gemetar. Bapak siapa? Ia tertawa kecil. Kamu sudah tahu nama saya. Aku menatapnya. Pak Hendra. Ia mengangguk, seperti bangga. Pintar. Kamu mewarisi kecerdasan ayahmu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Ia menyebut ayahku seperti menyebut barang miliknya. Apa yang Bapak mau? Tanyaku. Suaraku setenang mungkin. Pak Hendra melirik ke dalam rumah, ke arah ruang kerja. Senyumnya tidak berubah. Saya mau kamu menyerahkan berkas itu. Dan kita anggap semua selesai. Aku menggenggam gagang pintu. Kalau saya menolak. Pak Hendra menatapku, masih lembut. Nadira, kamu perempuan baik. Jangan buat hidupmu sulit. Aku mengangguk pelan. Bapak yang membuat hidup saya sulit. Senyumnya retak sepersekian detik. Cukup untuk menunjukkan wajah aslinya. Kalau begitu, katanya pelan, kita bicara dengan cara lain. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, lalu berkata jelas, agar rekaman di ponselku menangkap semuanya. Pak, saya sudah menyerahkan bukti ke pihak hukum. Pak Hendra terdiam sesaat. Lalu ia tertawa kecil. Kali ini lebih dingin. Kamu yakin? Aku menatap matanya. Saya yakin. Di belakangku, Raka terduduk. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Di wajahnya ada penyesalan yang datang terlambat. Ia tidak lagi terlihat sebagai suami yang mengendalikan. Ia terlihat sebagai orang yang sadar telah menjual rumah tangganya demi ketakutan. Pak Hendra menatapku lama, lalu berkata dengan nada halus yang berbahaya. Baik, kalau begitu, kamu dan ayahmu sama-sama keras kepala. Aku menahan napas. Nama ayahku disebut lagi, seperti ancaman. Aku menutup pintu pelan, lalu mengunci. Aku bersandar di pintu, menatap Raka. Ini akibat pilihanmu, kataku lirih. Raka menangis tanpa suara. Aku salah. Aku mengangguk. Iya, dan kamu akan hidup dengan kesalahan itu. Tak lama, ponselku bergetar. Pesan dari Reno masuk. Tim sudah bergerak. Jangan buka pintu lagi. Rekam semua. Kita tangani lewat jalur hukum. Aku menatap layar, lalu menutup mata sebentar. Dendam elegan tidak selalu terasa heroik.
Kadang ia terasa seperti berdiri sendiri di depan pintu, menahan gemetar, sambil tetap memilih kebenaran. Di luar, langkah kaki menjauh. Mobil menyala. Suara itu perlahan hilang. Namun aku tahu, ini belum selesai. Tapi satu hal sudah berubah. Mereka tidak lagi mengawasi diam-diam dari balik kamera. Sekarang, mereka mulai takut karena aku tahu. Dan Raka, suamiku, menyesal bukan karena ketahuan, melainkan karena akhirnya sadar. Ia bukan mengendalikan permainan, ia hanya pion yang dipakai. Pion yang menghancurkan rumahnya sendiri.